Tapi itu ngaruh nggak sih Bu dengan keharmonisan itu? Ngaruh lah. Ngaruh ya? Ngaruh. Kita lebih dekat pastinya kan emosinya lebih terikat. Mas Akbar belum ngalamin sih. Belum, masih jauh. Saya nggak tahu nih masih jauh atau gimana, tergantung lah. Iya. Jodoh itu di tangan Tuhan. Makanya saya nggak berani ngambilnya. Iya, yang penting ikhtiar. Gitu. Jadi ngaruh. Jadi antara kelancaran komunikasi akan mempengaruhi emosi kita, akan mempengaruhi keharmonisan kita. Dan alhamdulillah banget sih di sini jadi harmonisnya nggak hanya suami, anak-anak pun iya. Oh, anak-anak juga Iya. disatukan di sini ya? Disatukan. Karena ya kan jadi kita kayak ke mereka kan. Kita peduli ke keinginan mereka kan. Iya. Nah, mereka jadi terpenuhin. Kan juga mereka senang. Gitu. Kalau seperti ini kan Bu, anak-anak kedukung, suami kedukung, awalnya mereka langsung kedukung atau ada pertentangan dari mereka? Kalau anak-anak saya mendukung sih. Dari awal? Dari awal. Karena mereka memang masih ngikut kita ya. Iya. Masih kita mau diapakan, mereka manut. Sampai sekarang pun produknya kita pakai sendiri. Oh, Maksudnya buat- pakai sendiri tuh Iya. udah full, mereka full itu Ya, aja. namanya gitu. jualan produk ini kalau nggak Ibu nggak tahu dengan produknya gimana mau? Betul. Apalagi ini kan Ibu yang ngejual ya produk ini sendiri ya. Betul. Jadi ya produk ini akan menjual dengan sendirinya dengan adanya manfaatnya ya. Gitu. Memberikan bukti sendiri kan? Iya. Kayak seperti ini tuh karena apa Bu? Karena yang pasti konsisten dan komitmen. Konsisten harus, komitmen harus, karena kan kita punya impian. Kalau kita nggak mau komitmen ya impian kita nggak akan Nggak bisa terpenuhi, teraih. Iya, betul. Kalau ngomongin soal konsisten, seberapa konsisten? Karena gini loh Bu, oh saya di awal itu sering banget nih bilang, saya pengen konsisten nih. Ya contoh sederhananya bikin video ini aja. Iya. Ini kan banyak banget ya yang mesti sebelum bikin video tuh banyak banget behind the scene-nya. Konsistennya itu seperti apa sih Bu, Ibu tuh dengan bisnis ini? Kalau saya konsisten itu artinya ya tetap tidak punya pikiran untuk berbagai macam segala hal yang dijalankan ya. Konsisten, fokus satu gitu, dari situ. Konsisten menjalankan. Contoh misalkan seperti sebelum kemarin COVID ini saya konsisten menjalankan pembelajaran. Nah, pembelajaran itu jadi kita konsisten rutinkan. Karena dengan dirutinkan untuk menjadi kebiasaan ya. Betul. Kebiasaan dan kan menjadi apa namanya? Budaya, karakter yang menghasilkan hasil. Jadi konsisten dalam planning, konsisten dijalankan. Terus juga konsisten kalau saya mau satu ya satu gitu. Nggak boleh berubah-ubah di tengah jalan. Kalau di tengah jalan berubah ya udah. Caranya aja yang dirubah kalau begitu. Betul. Misalnya. Jangan impian yang dirubah tapi caranya yang dirubah. Ya, bener yang dibilang ini. Iya. Emak-emak satu ini. Karena Mau sampai kapan? iya, saya istilahnya saya pernah punya tuh sesuatu pengen saya kejar. Kayak gini mentok. Bukan saya akhirnya berubah tujuannya. Iya. Akhirnya saya ngerubah. Ya, berarti saya take a break, evaluasi lagi apa yang sudah dikerjakan. Oh, Iya. kayak gini berarti nggak bisa. Berarti harus coba lagi cara lain. Iya, betul. Banyak orang nggak sih yang mentok dengan nyoba cara-cara itu doang tapi nggak mau dengerin. Ada sebagian ada. Ya. Cara menghandle yang seperti itu gimana Bu? Saya ingatkan impian dia. Impiannya apa sih? Kembali lagi yuk. Kembali lagi impiannya apa? Kalau nanti kita caranya itu dengan tidak konsisten, ya bayangkan aja contoh misalkan kita mau menangkap kelinci ya. Iya. Kelinci 4 mau ditangkap bareng dengan menangkap kelinci 1, cepetan mana? Iya. Pasti cepetan dapatnya Dapet yang satu. satu. Iya. Nah, itu juga sama di bisnis kalau kita tidak fokus, tidak konsisten, ya itu ya hasilnya akan tidak kerasa, tidak dirasakan. Dan pastinya lama malahan kan. Kalau udah kelamaan keburu lelah. Udah lelah, Ya udah nyerah. Kalau komitmen konsisten, komitmennya apa aja Bu? Komitmennya ya kembali lagi kita punya impian tadi. Ya kalau saya selalu sampaikan ke teman-teman harus punya komitmen itu level 4. Level 4. Emang berapa level? Ada 4 level.
Apa aja tuh level pertama? Level pertama itu menandakan bahwa dirinya nggak yakin. Nggak pede apa nggak Contoh, yakin tuh? nggak yakin, Oh, ya. ragu-ragu. Contoh, mudah-mudahan saya bisa. Itu masih satu. Yang kedua, ya insya Allah sih saya juga, insya Allah saya bisa. Yang ketiga sih sudah mulai ini ya, sudah mulai yakin nih. Saya pasti bisa. Saya pasti bisa itu di level 3. Tapi kalau udah 4, bulan depan saya jadi manajer. Sudah merasakan Mas, sudah membayangkan bahwa saya sudah menjadi. Saat ini ketika kita menyampaikan tuh saya sudah menjadi. Itu namanya komitmen level 4. Jadi seolah-olah kita sudah merasakan. Ada 4 ya, Ya. jadinya ya. Itu yang harus dipahami sama diri sendiri. Kita Ya. istilahnya kalau kita mau ngomong sama orang, oh saya yakin ini, tapi kalau dalam hatinya dia nggak kayak gitu kan ya nggak ada yang tahu bisa seperti apa, nggak ada yang bisa baca hati, kecuali udah jadi paranormal. Ya rata-rata juga kebanyakan gitu sih. Ada juga yang antara ini sama sini nggak nyambung. Di sini sudah yakin, tapi di sini masih bisa nggak ya. Nah itu itu juga kadang-kadang nggak sinkron ya kan. Kalau kata mentor kita kan harus disinergikan antara pikiran dan hati. Kalau pikiran dan hati nyatu, insya Allah ketemu. Pasti nyampe. Nyampe. Kalau ngomongin soal pemikiran dan hati nyatu, pernah nggak sih Bu yang ada yang bertolak belakang? Bertolak belakang ya, kalau saya kadang ada sih, memang ada, cuma saya kembali lagi ke positif lagi, positif thinking. Wah, pasti bisa lah, hanya mungkin waktunya aja. Dengan menjalankan seperti bisnis nih Bu, Bu Nini tuh kesusahannya apa sih Bu ketika menjalankan bisnis ini? Menjalankan bisnis ini ya Istilahnya membangun bisa sampai sekarang kan nggak mungkin kan, Bang tidur bangun-bangun udah jadi. oh nggak ada, pokoknya semuanya mulai dari kecil ya. Iya. Dari kecil dibangun dengan ya itu, kembali lagi kalau kita memang benar-benar kita konsisten membangunnya ya akan jadi. Kalau tantangannya bukan sebuah halangan tapi tantangannya itu masih istilahnya menyatukan dalam satu visi. Satu visi kepada teamwork. Atau dengan keluarga pasti udah satu visi ya berarti. Kalau keluarga sudah. Kalau teamwork itu, kalau saya yakin kalau mereka satu visi satu misi itu bakal besar ya. Tapi kan kembali lagi ya, pasti tidak semuanya bisa menjadi satu visi satu misi. Makanya kita harus punya visi misi kalau kita ingin besar. Kalau boleh tahu visi misinya apa sih Bu? Visi misi kami mencetak leader-leader yang amanah, yang tangguh dan jujur. Itu yang visinya kita, ya. Visi. Kalau misinya? Misinya kita akan mengantarkan kebahagiaan mereka. Kebahagiaan bersama. Itu pasti orang mulai tergerak tuh. Kebahagiaan, karena setiap orang kan masih nyari kebahagiaan. Nggak putus-putus lah nyari kebahagiaan. Betul. Ibu nyampeinnya sama mereka supaya bisa jadi satu visi seperti apa? Karena kan orang kepalanya kan beda-beda, isi kepala dan yang masuk kepalanya kan beda-beda. Iya. Agar bisa jadi diterimanya sama dengan orang-orang itu gimana caranya? Pastinya sih saya sudah, yang sekarang yang kami lakukan, kami membuat sebuah video nih. Oh, video. Ya, video ini saya yang menyampaikan dengan ada tulisan, dan itu kita tayangkan setiap kita mau ada pelatihan. Setiap yang datang kita sajikan itu dulu. Setiap yang mau datang kita sajikan dulu. Jadi mereka tahu sebelum pelatihan mulai, itu mereka tahu bahwa tim kita ada visi misinya. Nah, dari situ mereka tahu. Bahkan ini kadang-kadang kita tayangkan juga di di grup ya. Biar mereka paham bahwa sebetulnya tujuan kita ke situ loh. Berarti tujuan punya, ini punya, bisnisnya udah jalan jauh nih ya. Ya ini karena kita belajar sih, yang pasti belajar dari pengalaman lah. Pengalamannya emang apaan aja Bu bisa sampai seperti ini? Dulu pengalaman dari kerjaan juga. Dari kerjaan itu ketika kita menjadi besar gitu harus mempunyai satu visi satu misi, dan semua anggota harus paham itu. Bahkan kalau perlu harus hafal. Harus hafal? Iya.
Dulu saya zaman kerja itu harus hafal setiap saat pimpinannya ya, Iya. atau bosnya datang nanya, atau dari license apa namanya, dari yang quality control, Oh, quality HRD. bukan dari ISO lah gitu. Oh, ISO, ISO. ISO itu akan nanya visi misi kerjaan perusahaan ini apa. Jadi semua level harus apa dan paham yang pasti ya. Berarti pengalaman itu emang bukan mulai dari nol ya, pengalaman itu memang berarti banget berarti Bu ya. Iya. Walaupun sebenarnya berarti kan gini Bu, dengan banyaknya orang, pengalaman itu bisa digapai dari mana saja, dari tempat kerja, Iya. dibawa ke bisnis yang mungkin sekarang baru mau bangun bisnis. Iya. Jadi pengalaman-pengalaman itu bisa kita istilahnya kita combine ya. Yang bisa digunakan kita lanjutkan, yang tidak ya lepas. Pengalaman yang paling nyangkut di kepala apa sih Bu? Pengalaman Selama menjalankan bisnis ini, pengalaman selama bisnis, menjalankan bisnis. menjalankan bisnis. Iya. Banyak sekali yang kita rasakan berubah di diri kita ya. Dari mulai sikap itu perubahannya luar biasa. Terus dari hubungan ke orang lain itu juga luar biasa perubahan. Penting Bu. Penting. Karena kita kan ketemu orang terus ya. Terus yang pasti juga keharmonisan keluarga lebih kerasa banget. Ya. Itulah makanya kenapa kita misinya menciptakan sebuah kebahagiaan. Gitu. Terus setiap harinya pasti ada aja. Bener nggak Mas? Setiap Pasti. harinya ketemu orang. Ketemu orang yang aneh-aneh Yang kadang. aneh-aneh. Paling aneh pernah ketemu orang kayak gimana sih Bu? Oh. Karena kan ketemu banyak kepala nih, Iya. banyak juga yang istilahnya berbeda lah dengan Berbeda. kita. Itu gimana? Ketemu paling aneh gimana? Bu? Paling aneh itu yang istilahnya ya kan kita tahu ya karakter masing-masing. Iya. Ada yang datang membuat kita shock, itu yang pengalaman yang kadang-kadang kita nggak pernah. Bikin shocknya kenapa Bu? Ya istilahnya orangnya kan tahu sendiri apa ya, modelnya kan beda lah gitu Iya. ya. Contoh misalkan butuh ini, butuh sekarang juga, yang dia nggak mau tahu. Nah bahkan itu jam 2, jam 3 malam harus kirim. Serius jam 2, 3, jam 3 Kirim malam? ke rumah sakit ada juga. Saya butuh sekarang juga, tolong kirim sekarang juga. Oke baik Bu, baik. Itu tuh menanggapinya kayak gitu gimana? Istilah jam 2, 3 malam istilahnya ya ini kan bisnis punya Bu Nini nih. Kalau nggak mau ditanggepin juga ya udahlah. Orang bisnis punya saya, orang nggak cuma dia doang. Itu Iya. gimana nanggepinnya? Kalau saya selama saya masih bisa jalankan ya jalankan. Itu artinya masuk akal ya. Ya. Itu kita jalankan. Kebetulan kan sekarang ini untuk delivery kan 24 jam bisa. Oke lah dilihat dari kepentingannya. Kalau memang penting ya sudah. Namanya kita kan pelayanan. Pelayanan harus di nomor satukan. Dinomorsatukan. Pasti. Walaupun bagaimanapun kadang-kadang membuat kita agak aduh, tapi Terus ya. dodo. Harus dodo. Yang namanya kita juga melayani ya. Itu kalau untuk yang melayani, tapi kalau untuk melayani pelanggan ya. Iya. Kalau melayani tim beda lagi. Emang kenapa sama timnya Bu? Ya ada aja sih, nggak ada tuh satu tim kok mulus semua, saya yakin nggak pernah ada. Pasti ada itu yang membuat apa istilahnya. Ya itulah yang nggak mau lari. Nah, yang nggak mau lari kadang-kadang mencari pembenaran. Seperti itu ya kita harus kasih waktu khusus. Itu menghadapi orang-orang seperti itu, Bu Nini ngadepinnya santai aja atau digembleng, dikeraskan atau seperti apa Bu ngadepin orang-orang yang istilahnya nggak sepemikiran atau nggak sesuai dengan visi misi dari Bu Nini, visi misi dari perusahaan Bu Nini? Saya modelnya nggak bisa keras Mas. Bahkan mungkin bisa marah kata orang. Kata orang. Tapi sekalinya marah baik-baik tuh. Kalau orang yang nggak bisa marah, sekalinya marah, Gunung Merapi pun kalah. Betul. Itu lebih serem kayaknya. Jadi kalau udah enggak ya udah enggak gitu. Kalau yang seperti itu saya kembalikan lagi sih. Saya ingatkan, saya cuma Oh, ingatkan. diingatkan. Sebetulnya impian apa sih di sini? Sebetulnya jalan bisnis itu mau ngapain gitu kan? Iya. Kalau memang serius ya yuk, kalau enggak ya Ya monggo udah. itu kan Pilihan. iya pilihan. Itu apa istilahnya bisnisnya mereka juga kan, bukan bisnis saya. Ya, kita kan intinya
mau mengarahkan, mau mengantarkan lah gitu ya. Kalau nggak mau diantarin ya sudah, Biarkanlah ya. biarkanlah. Yang mau diantarin masih banyak. Gitu. Kalau dengan seperti ini nih Bu, misalnya ada orang kita udah berusaha dia tapi masih dengan kemauannya, kan ada aja Bu, namanya bisnis ya. Kita hanya bisa memberitahu, mereka yang memutuskan. Bu Nini tuh nanggepin orang yang kayak gitu seperti apa? Misalnya ya akan ada aja nih orang, ya enggak lah harusnya begini, dengan pembenaran dari dirinya dia tadi tuh yang Bu Nini bilang, pembenaran dengan egonya. Setiap orang punya ego tuh, wah. Kalau yang belum pernah ketemu orang ego yang gila, mau saya kasih stoknya ntar nih. Itu nanggepin egonya mereka seperti apa sih, ngasih makan egonya mereka? Ya kita harus tahu yang namanya karakter mereka ya. Iya. Kalau saya sih kembali lagi ikutin dulu, biarin keluar semua, dia keluar semua, Ya. baru yang memang ini perlu diluruskan ya luruskan. Kalau nggak perlu udah biarin aja, Kalau nggak terserah perlu lu dah. udah, iya. Ada kok, ada yang seperti itu. Ada nih, sama seorang Bu Nini ada yang begitu. Ada. Jadi ya lihat aja hasilnya. Kalau memang hasilnya itu terlihat itu bagus ya, Ya udah, silakan. Tapi alhamdulillah. kalau ya alhamdulillah. Tapi kalau enggak ya kalau nggak mau manut ya monggo. Kan Dengan adanya si COVID ini nih Bu, ya gimana sama bisnisnya? bisnisnya tetap ya, kalau dibanding dengan perusahaan lain kita tetap masih unggul. yang lain dirumahkan dengan gaji setengah, alhamdulillah ya. Alhamdulillah bisnis yang kita jalankan ini Masih dapat full berarti Bu ya? masih dapat. Ya ada sih, memang ada yang penurunan pasti ada ya. Karena kan tapi kan itu dari tidak semuanya. Cuman dari keseluruhan sih masih luar biasa. Luar biasa pokoknya. Alhamdulillah. Melihat COVID ini sebagai sebuah tantangan atau tekanan? Tantangan. Sebuah tantangan kan. Jadi kita harus mengolah kembali ya. Supaya kita harus survive, supaya kita harus untuk membuat mereka itu tetap jalan. Nah, itu tantangan kita untuk bagaimana cara mencari solusi. Tantangan dong, jangan halangi. Berarti kesempatan juga ya ada COVID ini sebenarnya ya? Iya, kesempatan banget. Kesempatannya ngeliatnya dari gini, banyak orang yang nggak bisa ngeliat sebuah kesempatan. Mungkin Bu Nini nih bisa ngasih nih insight-nya apa sih kesempatan di tengah-tengah COVID ini? Berhubungan dengan produk kita ya pasti ya. Iya. Itu banyak banget pokoknya celahnya tuh, baik yang mau sehat maupun yang mau punya bisnis. Itu dengan seperti ini tuh justru lebih banyak target market kita. Oh makin luas ya target Makin luas, marketnya? iya, karena suatu kebutuhan kan, mereka pasti akan mencari sebuah solusi. Oh. Nah, kita tawarkan solusi seperti itu. Jadi malah justru menjadi tantangan dan sebuah peluang yang lebih besar. Ngeliat peluangnya tuh seperti apa menurut Bu Nini di sini? Dengan keadaan yang ini nih, kan kita nggak boleh ketemu orang, kita kan nggak bisa meeting sama orang. Kita kan masih bisa online. Balik lagi nih, berarti kalau ada kemauan pasti ada pasti di cara. jalan. Betul. Online pun ada ilmunya. Iya kan? Mau belajar nggak? Masalahnya zona nyaman itu udah nikmat Bu. Ya kita diem gini aja nyantai nih kan. Apalagi Bu Nini nih, rumah luas 1.500 ya tadi saya nanya sama bapak. Adem, diem gini aja udah istilahnya udah enak Bu. Kenapa masih mau belajar? Kita kan contoh. Harus memberikan contoh ketika kita ingin maju ya. Jadi ya kita sih bisa mau di rumah enak-enak, tapi kan kita masih punya tim. Iya. Yang kita harus sesuai dengan visi misi kita. Gitu. Jadi harus tidak boleh berpikir untuk kepentingan sendiri. Harus berpikir kita mau sukses bersama ya kita harus terus bersama bagaimanapun. Tinggal ya mereka kalau memang mau diajak sukses bersama ya ayo, kalau memang enggak ya saya nggak maksa. Tinggal balik lagi ke diri kita masing-masing. Betul. Mau apa enggaknya. Iya. Karena kalau mau dimentorin sama siapa ya, Anthony Robin deh, kalau nggak Pak Cete aja.
Kalau kita yang nggak bisa, nggak mau juga nggak bakal terjadi. Kembali lagi. Bukan siapa gurunya, tapi siapa diri kita. Iya, kan katanya gitu, siswa itu siap, guru akan datang. Iya kan Mas? Kita datang, siswanya nggak siap. Kelasnya diberantakan tuh. Berantakan, nggak jadi kelasnya akhirnya gitu. Apalagi bekas guru, tahu cara menghadapinya. Makanya saya sih ke itu ya, pokoknya kalau sudah siap, insya Allah saya datang. Kalau nggak siap ya udah, nyantai Bisa, aja di rumah ya Bu ya. Ya istilahnya kayak gini nih, kalau ntar teman-teman ada kesempatan main ke rumahnya Bu Nini, ini masuk dari jalan utama ke sini aja tuh sekitar 50 meteran ada. Itu udah pohon-pohon rindang. Baru masuk ke rumah utamanya. Bu Nini mau diem di rumah pun ya udah nikmat. Tapi alasannya sih Bu, kenapa mau istilahnya Ibu Nini ini udah begini nih, kenapa masih mau kayak gitu bisnis? Saya kan punya impian lagi. Impian itu harus di-upgrade. Kalau kita Udah tercapai, nanti harus naik mengupgrade lagi. Kalau memang kita ingin tetap terus maju ya harus terlalu mengupgrade impian. Tercapai di sini ya nggak boleh kita puas di sini, kita harus mengupgrade lagi impian yang kita harus capai. Jadi itu akan membentuk kita terus untuk terus bertumbuh. Nah ini kan menjadi contoh. Kita kembali lagi harus jadi contoh teman-teman. Berarti kalau kayak gitu bisa dibilang nggak bersyukur dong. Udah dapet masih mau yang lebih. Bersyukur dan enggak kan dilihat dari case-nya. Oke. Gitu. Kita untuk apa dulu? Gimana nih Bu maksudnya Bu? Untuk apa dulunya? Nah, mengupgrade impian. Sebuah impian itu tentunya saya dari mentor lagi ya. Iya. Sebuah impian itu akan didukung oleh alam semesta dan akan kembali lagi Allah akan meridhoi ketika kita menggunakan impian itu yang bermanfaat bagi orang. Gitu. Jadi pasti harus punya tujuan. Buat apa sih? Kalau nggak nyampe-nyampe bener lah. Contoh misalkan saya harus tahun ini harus misalkan contoh ya mau istilahnya mau membantu saudara saya. Karena itu membantu itu sebuah hal yang baik. Nah, itu mulia sekali tuh sama membantu. Nah itu tuh dengan seperti itu kembali lagi ada yang akan mendukung secara alami. Bu Nini, Yes. kenapa mau bertahan bisnis? Tidak milih balik lagi kerja atau ikut sama orang atau gimana? Kenapa berhenti bertahan bisnis? Yang pasti waktu lebih bebas. Karena kita memiliki bisnis yang kita bisa kelola sendiri ya. Tekanan pun jauh lebih tidak ada loh ya. Karena tekanan antara di sini karena kita enjoy ya. Nggak ada tuh merasa tekanan. Selama saya jalankan bisnis ini tekanan nggak ada. Enjoy dari awal, alhamdulillah banget sih. Ternyata memang ini kalau saya rasa pas ya. Beda banget dengan dikasih deadline dari perusahaan ya. Yang tanggal segini harus pengalaman pribadi ya Bu ya. Pengalamannya luar biasa. Yang pasti beda banget. Kenapa saya bertahan di sini? Yang pasti yang saya jalankan itu bermanfaat bagi orang banyak. Yang ya kalau orang bilang bisa sambil berbisnis tapi dapat pahala. Nah itu baru di sini saya ngerasain. baru di sini. Karena benar-benar sih begitu merasakan manfaatnya. Jadi kayak saudara Mas. Oh, jadi kayak saudara di sini. Iya, bahkan ada juga salah satu tim saya sudah merasakan manfaatnya, dia akan datang ke rumahnya. Padahal nggak kenal. Saya akan datang ke rumah ya Bu ya, hanya untuk mengucapkan terima kasih. Itu loh sebenarnya tidak ada apa ya istilahnya, nilainya itu sudah lebih dari materi tak ternilai, itu ya. Tak ternilai lagi. Yang pertama karena bermanfaat bagi orang, yang kedua yang pasti kita sudah paham ya arah tujuannya. Arah tujuan di sini ternyata seperti apa sudah pasti, udah tahu dan makanya karena tahu jadi kita bertahan. Yang ketiga kebahagiaan kita kita rasakan di sini. Kalau kita menjalankan bisnis dengan bahagia, ya tentunya akan awet ya. Iya. Kalau kita dalam tekanan terus pastinya gampang buyar. Gampang pergi. Ambiar. Bahasa zaman sekarang. Gitu. Tapi
masa nggak ada tekanan sama sekali sih Bu di bisnisnya Bu Nini ini? Tekanan saya merasa bukan tekanan, tapi tantangan aja. Tantangan yang harus menghadapi orang-orang yang belum mau ikut perubahan, itu kan tantangan kita untuk bagaimana mencari solusinya. Kalau selama ini nih Bu, dengan bisnis yang Ibu jalankan ini, tadi kan ada 3 itu, ada yang bermanfaat bagi orang, ada yang kesenangan ya? Ya, istilahnya jadi membuat kita senang Membuat karena senang kan? tidak ada tekanan. Lalu dengan ini Bu Nini tuh apa sih Bu yang benar-benar ngelihat bahwa bisnis ini tuh bisa membuat Bu Nini besar, bisa buat Bu Nini tuh yakin gitu, apa Bu? Yang pasti ini bisa membuat besar karena kita mau belajar sih pasti ya. Ya pasti kalau nggak belajar kan pasti gitu-gitu Iya. aja. Yang pasti jadi kembali ke visi misi kita sih, saya ingin membuat semua teman-teman kita istilahnya ya termasuk terutama tim ya, itu pengen mereka merasakan kebahagiaan, mereka merasakan mencapai impian mereka. Makanya saya pengen benar-benar mereka bisa sukses. Kalau mereka sukses, insya Allah kita pun juga ikut merasakan. Ibu pasti merasakan. Nah kalau yang bikin Bu Nini tuh yakin sama bisnis ini tuh bisa bawa ke arah itu kenapa? Yakin banget karena dari perusahaannya sudah pokoknya kita semua udah merasakan lah, dari support sistemnya bagus, dari manfaatnya bagus, dari untuk masa depannya sih sudah terlihat dan nyata ya, karena sudah banyak yang membuktikan. Oke. Pembuktian itu sudah ada buktinya lah ya. Iya, pembuktian sudah banyak. Makanya saya yakin bahwa kita pun akan bisa menuju ke sana. Terakhir nih Bu, apa sih saran dari Bu Nini atau apa sih yang pengen diomongin sama orang-orang yang takut sama mulai berbisnis atau takut untuk menjalankan bisnis? Saran Bu Nini apa? Yang takut itu karena mereka belum mencoba. Yang pasti. Berarti harus mencoba dulu. Iya, harus mencoba. Karena kalau hanya dipikir, nggak bakal terjadi. Action, praktek. Ya. Karena dengan praktek kita akan menemuin apa sih yang perlu kita perbaiki, apa sih yang perlu kita tingkatkan. Learning by doing itu keren banget, daripada hanya learning tapi tidak doing. learning doingnya doing twing jadinya. Jadi pokoknya harus mencoba, dan disitulah nanti akan ditemukan di mana kita harus lebih baik, di mana kita harus belajar, di mana kita harus meningkatkan. Di situ pasti segala sesuatu yang tadinya tidak mau jadinya mau. Yang sekarang ini terjadi karena mereka sudah berpikir sengsaranya. Takut dengan sengsara ya. Takut dengan sengsara itu. Padahal kalau nggak ya banyak sih dari pekerjaan pun saya yakin bisa menghindari sengsara. Tapi kalau misalnya terbatas ya resourcesnya ya bisa aja mulai bisnis ini ya Bu ya. Iya. Bisa. Pokoknya yang penting ayo, bisnis ini sudah tepat kalau menurut saya ya. Karena siapapun bisa menjalankan. Emak-emak berdaster aja bisa. Mama berdaster bisa Bu? Gimana caranya mama berdaster? Di rumah aja bisa jalanin. Oh. Iya, di rumah bisa dijalankan. Sistemnya bagus banget. Yang di rumah pun bisa. Mau yang mau keluar juga bisa, yang di rumah juga bisa. Tinggal mau pilih yang mana, tapi tetap harus belajar ya. Di rumah pun harus ada ilmunya. Oke. Iya. Jadi ilmunya tetap ya. Balik lagi kita harus mencari ilmunya dulu. Betul, kita harus mencari ilmunya, cari mentornya. Mau konsultasi, mau berusaha juga pasti ya. Iya. Karena bener juga sih yang tadi Ibu bilang ilmunya. Saya jadi ingat dulu waktu awal kerja. Iya, setiap hari awal kerja pasti kan ada masa penyesuaian, masa training. Iya. Itu aja yang istilahnya kita cuma dapetnya segitu. Mau
dan diperjuangkan berpuluh tahun. Perjuangan berpuluh tahun. Aduh, itu tuh yang saya mikir kadang ya. Iya ya, lama juga ya. Iya, lama juga. Jadi kadang-kadang kita terlena zona nyaman ya. Benar-benar. Zona nyaman udahlah, dapat gaji lah bulanan. Iya. Kemarin saya juga nonton vlognya siapa ya? Saya lupa. Wah, kalau gaji segini butuh sekian lama dong nih buat supaya bisa beli rumah lah. Iya. Iya ya. Bener juga ya. Yang Sedangkan bisa- harga rumah tiap tahun naik. naik, inflasi. Bukan tiap tahun. Hari Senin naik. Ah iya, betul. Hari Senin harus naik. Hari Senin naik. Tiap Senin. Terus. Iya makanya, aduh. Yang dulu-dulu bisanya nyicil ya. Iya. Mau beli motor nyicil. Beli handphone nyicil. Sekarang alhamdulillah tidak ada nyicil. Tidak, alhamdulillah. Itu sebuah perubahan ya Bu ya di Sebuah bisnis. perusahaan. Bisa membangun bisnis ini ya Bu ya. Betul. Membangun. Tapi nyaman gak sih Bu bangun bisnis? Nyaman. Bisa nyaman bangun bisnis itu? Yang penting asal kita bagaimana cara kita menyikapinya. Ini bagaimana Iya. kita balik lagi diri sendiri ya. Iya. Kalau kan banyak orang bisnis keluar dari zona nyaman. Jadi buat dengan Bu Nini bisa nyaman dengan bisnis. Akhirnya ya. Akhirnya ya. Oh berarti awalnya nggak nyaman dulu nih. Awalnya nggak nyaman. Mana ada membangun sebuah bisnis nyaman duluan, nggak ada. Pastinya kita di zona yang tidak nyaman dulu, tapi kembali lagi tidak selamanya seperti itu. Nah, hanya waktunya itu tertentu. Kebanyakan sih kalau yang kita rasakan ya, itu dalam waktu 2 tahun 3 tahun Iya. itu zona nyaman tuh udah mulai berkurang. Udah bisa enak. Sudah jadi nyaman. lagi. Nyaman itu di tahun ketiga itu udah mulai biasa. bisa lah ya. Iya. Asal melaksanakan dan mengerjakan apa yang dilakukan oleh mentornya. Iya. Dan apa yang sudah dilakukan orang yang sudah berhasil. Iya. Kalau yang manut rata-rata sih dalam waktu 3-5 tahun tuh udah enak ya. Udah perubahannya dirasakan kok. Perubahan yang artinya perubahan besar ya. Kalau perubahan kecil-kecil mah seminggu juga bisa dirasakan di sini. Ya? Iya, bisa dirasakan perubahan dalam waktu seminggu. Yuk mulai Hari Senin naik. Hari Senin naik. Itu boleh tuh, hari Senin naik. Itu yang punya properti sebelah. Oh gitu. Disuruh beli kalau akhirnya hari Senin naik. Waduh, terima kasih banyak nih Bu Nini. Nggak kerasa udah sejam lebih, hampir 2 jam kayaknya kita ngobrol-ngobrol. Tapi ya mungkin nggak jadi 2 jam karena pasti akan ada yang dirapihkan. Iya. Buat teman-teman, semoga bermanfaat. VCS kali ini bersama Bu Nini, video cengkrama santai. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore.